Ustadz, kalau saya ada kelebihan rezeki untuk kondisi sekarang ini, mana yang harus diprioritaskan? Disedekahkan kepada orang-orang yang berkekurangan atau disimpan? Bisi sewaktu-waktu kita memerlukan untuk menambah bayar cicilan kendaraan dan lainnya. Mohon arahan. Ya, begini. Kita disuruh berbuat baik. Tetapi tentu saja tetap berada di wilayah. Misalnya begini Bu, Ibu dapat rezeki ya. Nah, Ibu kan sudah tahu hitung-hitungannya. Sebut saja per bulan ini Ibu bisa nabung tidak. Nah, ternyata Ibu bisa nabung. Sebut saja per bulan bisa nabung 500.000 ya. Nah, untuk kondisi sekarang Ibu nabungnya tidak 500.000. Coba 300.000 atau 400.000, yang 100.000-nya Ibu sedekahkan. Jangan lupa sedekah itu menolak keburukan. Ini yang tidak boleh dilupakan. Mungkin kita sedekah 1 juta, ya, tetapi kita diselamatkan dari berbagai penyakit. Yang kalau kita sakit bisa keluar puluh ratus juta. Ya nggak sih? Ini kita tuh kudu percaya dengan janji Rasul ya, bahwa sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak keburukan. Jadi kalau ada sebuah perusahaan dia rajin bersedekah, sebut sajalah dia untung 100 juta. Ya, dia sedekah 20 juta, kan mengurangi keuntungan, benar nggak sih? Kalau lihat angka mah, dari 100 juta, ini keuntungan bersih 100 juta. Dia keluarin 20 juta. Berarti keuntungannya berkurang nggak? Berkurang. Jadi 80 juta, harusnya 100. Tapi jangan salah. Dengan sedekah yang dikeluarkan, jangan-jangan perusahaan kita ini aman dari musibah. Kalau kita tidak sedekah, boro-boro 80 juta. 10 juta juga belum tentu kita dapat untungnya. Makanya, pertama kita kudu yakin seyakin-yakinnya sedekah itu menolak keburukan. Tapi kudu yakin dalam diri kitanya, ya. Nah, kemudian yang kedua, sedekah itu menjadi sumber keberkahan. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, Pak Am, saya masih bisa nabung zaman sekarang ini, zaman kondisi seperti ini, apakah saya tidak perlu nabung? Saya sedekahkan semua. Nabung tetap, karena walau bagaimanapun kita harus rasional. Bolehlah Anda berpikir tentang menabung untuk masa depan anak-anak, sekolah anak-anak, dan seterusnya. Tapi yang tadinya 100 ya, Anda tidak 100. Untuk kondisi sekarang mungkin 75, yang 25-nya sedekahkan. Gitu loh. Jadi bukan berarti Anda menghentikan tabungan Anda. Enggak juga. Ingat ayat yang sering saya kutip. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak perlu melupakan bagian duniamu. Nah, jadi kalau ibu punya kelebihan rezeki di kondisi sekarang ini, apakah kudu disedekahkan semua? Tidak harus. Ibu simpan untuk tabungan sekolah anak, untuk tabungan itu dan ini. Tapi jangan seluruhnya. Dari 100, apakah ibu mau keluarkan sebut saja 25%, 30%? Mangga silahkan. Sesuai yang menurut ibu sangat memungkinkan. Sekali lagi, Islam itu agama yang sangat-sangat aplikatif. Ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Ketika Allah berbuat baik sama kamu, sok kamu berbuat baik juga, gitu, ya. Nah, tapi tetap kembali kepada rasionalitas kita, gitu. Bagi sahabat-sahabat yang oleh Allah rezekinya seret, Anda tetap harus bersedekah dengan doa, ya, dengan doa. Sebut sajalah pengeluaran saya per bulan itu 70. Penghasilan saya 70 juga. Saya nggak bisa bersedekah. Kalaupun saya bersedekah, pasti mengurangi pos-pos ini. Maka sedekah saya dengan doa.
Ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang sekarang ini sedang kesulitan rezeki, oleh Engkau diberi kesabaran, ketabahan. Bukakan ya Allah pintu rezeki yang tidak disangka-sangka untuk sahabat-sahabat saya. Minimal Anda mendoakan mereka. Bukankah itu sebuah sedekah? Kan gitu. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, semua harus bersedekah. Semua harus bersedekah. Sedekah dengan nasihat, sedekah dengan motivasi, sedekah dengan doa. Nah, teman-teman yang oleh Allah dititipi rezeki, sedekah dengan rezeki juga, gitu loh. Itu yang perlu saya tegaskan. Yuk, jadikan sedekah sebagai penolak bala kita, sebagai penolak musibah bagi kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.